mengingat Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik supaya dipakai, diamalkan dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya mendapatkan kelembutan rohani kita, wabil khusus qalbi kita untuk senantiasa menerima qadar dan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon berzikir kepada Allah, laut berzikir kepada Allah, gunung-gunung memuja kepada Allah, hujan dan petir berzikir kepada Allah, ikan dan segalanya berzikir kepada Allah, semua alam semesta dan isinya memuja-memuji berzikir kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh kita kepada Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi baraka ilmi wa bil kalam kitabul hikam masuk. La tarqu bil zakari li'adami hudurika ma'allahu fihi. Li'anna ghaflataka an wujudika dzikrihi tasabbu min ghaflatika fi huzuri dzikri wa 'asa an yarfa'aka min dzikri ma wujudika ghaflatin illa dzikri ma'a wujudi yadhur wa min dzikri ma'a wujudiki yabghata ila dzikri ma'a wujudi hudur wa min dzikri ma'a wujudi hudur ila dzikri ma'a wujudi ghaibati wa amma siwal muzakkar. Jalan yang terdekat menuju Allah yaitu zikir. Janganlah kau meninggalkan zikir mengingat Allah hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Justru kelalaianmu dari zikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat zikir tidak ingat kepadanya. Semoga Allah berkenan mengangkatmu dari zikir yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir yang disertai hadirnya hati. Dari zikir disertai hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat Allah. Wa ma dzalika 'Allahu bi'aziz. Dalam Quran surat Al-Ibrahim dijelaskan dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Artinya kadang kita merasa banyak dosa. Untuk berzikir itu tidak mau, itu lebih buruk. Mending kita banyak dosa berzikir mengingat Allah, walaupun zikir kita tidak kepada Allah, itu lebih baik daripada buatan sama sekali mengingat Allah di saat susah, senang maupun apapun itu tidak mengingat Allah, itu lebih buruk. Walaupun kita sering berzikir tidak mengingat Allah, cuma zikir lisan saja selama itu lebih baik, lebih utama daripada buatan sama sekali. Karena mudah-mudahan dengan hidayah dan wilayah Allah lewat zikir kita yang lalai, mudah-mudahan Allah mengangkat kepada zikir yang sesungguhnya. Zikir yang sesungguhnya diangkat lagi hingga sampai ke dalam hati. Sampai lagi ke dalam hati, terus sampai kepada rasa sampai kepada rasa marifatullah. Rasa marifatullah sampai kepada rasa dekat dengan Allah. Makanya para jamaah majlis ilmu rahimahullah telah dijelaskan dalam kitabul hikam bahwasanya jalan yang terdekat menuju Allah yaitu zikir. Makanya hidup itu berpasang-pasangan. Indonesia tidak akan ada merdeka kalau tidak ada Soekarno, kata cuma Soekarno doang, kakaknya nggak ada, nggak jadi proklamasi. Ada Bung Hattanya doang, nggak ada Bung Karno-nya, sama nggak jadi. Nah begitu pun dengan kita. Ibadah itu beraneka ragam porsi. Lain ibarat kita pengen makan, lauknya berbeda-beda. Ada yang demen lauknya ikan asin, ada yang demen lauknya ayam, ada, tergantung porsinya dan keinginan hobinya masing-masing. Begitupun dengan ibadah.
Ibadah kalau sholat saja, habis sholat assalamualaikum assalamualaikum lari, nah itu sama. Jadi ibadahnya terpaksa. Begitu pun dengan zikir, zikir saja, sholat orang, ngaji orang sama saja. Makanya penuhi hidup kita ini dengan selalu berkeseimbangan atau dengan paket komplit kata orang sekarang. Kan makanannya 4 sehat 5 sempurna. Begitu pun dengan ibadah. Ibadah itu bukan satu macam saja. Contoh yang paling utama ngaji. Ngaji itu hukumnya fardu ain. Orang boleh ini fardhu kaum muslimin wal muslimah. Wajib hukumnya. Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Makanya ngaji dianggap sepele, dosanya lebih gede. Ngaji itu kelihatannya sepele, tapi dosanya gede. Karena setiap yang diperintahkan Allah, apalagi hukumnya wajib, itu harus. Ini mau fardu kifayah, mah diuber-uber, fardu ain, mah tidak. Kebalik kadang-kadang. Apa fardu kifayah? Kabel akbar, majlis zikir, acara maulid, acara pokoknya acara agama sekali itu kerja-kerja. Sedangkan yang jadi wajib fardu ain kadang kita tinggalkan. Para hadirin pada zaman majelis ilmu rahimahullah, dengan jalan zikir yang benar kita mendekat kepada Allah, dengan hentakan suara kalam Allah di dalam hati kita menuju kepada Allah. Makanya Rasulullah ditanya oleh para sahabat. Ada para sahabat ditanya, ayat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya para sahabatmu berzikir? Seperti apa para sahabatmu berzikir mengingat Allah?" Kata Rasulullah, "Kau lihat pohon itu, pohon kelapa. Seperti pohon kelapa terkena angin kencang seperti apa? Goyang-goyang. Nah begitulah para sahabat melakukan. Jadi kalau ada orang zikir goyang-goyang, nggak aneh karena dulu seperti itu. Saking apanya? Saking nikmatnya. Makanya ketika ada orang bertanya atau bertanya kepada kita, zikir sampai buka pagi itu kayak omongan. Apa itu aliran apa? Suruh ngopi kasih yang enak-enak. Pasti kalau kopi yang enak disuruh. Waduh, saking apanya tuh? Saking enaknya. Begitu pun kita. Karena manusia itu rohaninya ketika mengingat kalam Allah ada rasa. Ada rasa yang terpendam yang tidak bisa dibuat-buat. Karena begitu hentakan la ilaha illallah itu lepek. Karena apa? Rasa cinta, nikmat. Timbul sakar, masnun, gila. Setelah sakar soali, bos mau kawin kemana kesini kemarin, itu sudah hati-hati. Karena itulah orang yang sakar kepada Allah. Apa sakar itu? Gila. Sakar itu apa? Panas. Maka zikrullah itu adalah pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran penyakit-penyakit kronis yang ada di dalam kalbu. Ini yang paling bahaya. Makanya saya mengajarkan aliran zikrullah, mengingat Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik supaya dipakai, diamalkan dalam kehidupan. Supaya apa? Supaya mendapatkan kelembutan rohani kita, wabil khusus qalbi kita untuk senantiasa menerima kadar dan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon berzikir kepada Allah, laut berzikir kepada Allah, gunung-gunung memuja kepada Allah, hujan dan petir berzikir kepada Allah, ikan dan segalanya berzikir kepada Allah, semua alam semesta dan isinya memuja-memuji berzikir kepada Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh kita kepada Allah? Boro-boro sehari semalam 1 jam saja sudah belum berzikir kepada Allah. Itulah kelemahan kita. Karena apa? Karena masih banyak penyakit kronis di sininya. Ketika penyakit kronis tersembunyi di dalam hati, itu yang paling bahaya. Disebutnya nafsu yang samar, yang tidak terlihat. Makanya zikir itu tidak usah banyak-banyak. Zikir mah walaupun sedikit, tapi bermakna, tapi berkesan. Istiqomah setiap hari, itu yang nikmatnya.
Makanya belajar merenung sambil narik tasbih, la ilaha illallah. Bayangkan ya Allah, nafas kita gratis. La ilaha illallah ya Allah. Syukur kita masih bisa menyebut asma ya Allah. La ilaha illallah. Itu akan timbul rasa bermakna di dalam hati. Setiap saat, setiap detik, kadang kita memuji Allah, zikir tapi tidak pernah dapat kenikmatan. Karena apa? Karena masih ada bebandul yang tersembunyi di dalam hati. Nah, yang paling susah itu ngaji, itu bukan ngaji Quran, bukan ngaji kitab. Yang susah itu ngaji kolbi, ngaji diri. Kalau Quran dibaca semua bisa takdir, bisa huruf panjang pendek belajar secara terlihat bisa. Tapi mengkaji diri, mengkaji hati supaya sampai kepada Allah itu yang sulit. Makanya Allah tunjukkan jalan yang lurus kepada kita. Apa jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Tuh jalan yang lurus. Silahkan kalian penuhi jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang kita yang tidak mau diberikan jalan yang lurus. Kata Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Tuh jalan yang lurus, iman dan takwa kepadaku. Tapi kita yang kadang-kadang belok. Makanya ketika manusia ingin mencapai rahmat Allah dan pertolongan Allah, ketika manusia ingin mendekat kepada Allah, kalau banyakkan selingkuh, kebanyakan mampir, tidak akan sampai kepada Allah sampai kiamat. Contoh begini, kita sudah tahu ngaji itu ibadah, kita sudah tahu sholat itu ibadah, diperintah Allah, jalan yang lurus itu. Tapi ketika ditunjukkan jalan yang lurus, kita belok. Mau ngaji nggak jadi, belok dulu. Dan seperti kita mau dari sini berangkat ke Bandung, naik bis. Ketika naik bis berangkat ke Bandung, tiba-tiba begitu naik bis duduk tidur, presek. Begitu bangun tiba-tiba sudah di Bandung, cepat tidak perasaan, cepat. Tapi kalau tidak tidur, naik bis dari sini ke Bandung nggak tidur, melihat area ada ini, berhenti dulu, lama ke Bandungnya. Nah begitu pun dengan kita ingin mencapai kepada Allah. Kalau keyakinan ini masih menclok, keyakinan ini masih terbagi-bagi, tidak akan cepat sampai kepada Allah sampai kiamat. Karena kita pikirannya pelin-pelan, pikirannya tidak istiqomah. Jangankan kepada Allah, kepada makhluk Allah saja kita sudah pelin-pelan, apalagi kepada Allah. Para hadirin pada zaman majelis ilmu rahimahullah, marilah bersama-sama untuk senantiasa merubah karakter-karakter yang ada di dalam diri. Tidak usah kita mengajarkan orang lain, ajarkan diri sendiri dulu, koreksi diri kita sendiri apa kita sudah sampai dahulu kepada Allah. Berzikirlah yang sesungguhnya kepada Allah, walaupun sedikit tapi bermakna di dalam hati. Walaupun sedikit tapi ada tersirat kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita senantiasa selamat dunia dan akhirat. Min alamati mautil qalbi adamul hujjati ala ma fataka minhu faqat, wa tarakun nadami ala ma fa'altuhu min wuzulil zalat. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Itulah tandanya orang yang hatinya mati. Makanya saya sering ditanya berkali-kali, kenapa sering datang ke kuburan, ke makam-makam wali daripada datang ke orang silaturahmi? Kenapa? Saya jawab simpel. Saya lebih baik main ke kuburan, datang ke tempat para wali, bersilaturahim, ziarah, karena mereka hatinya hidup, daripada orang yang hidup hatinya mati. Karena sekarang banyak orang seperti itu, hidup orangnya hatinya mati. Kenapa saya bilang mati? Kadang-kadang tidak ada tersirat satu penyesalan di dalam dirinya atas kesalahan yang dia lakukan kepada Allah.
Kadang-kadang tidak ada tersirat penyesalan ketika ibadah terlewatkan di dalam hatinya kepada Allah. Itu adalah tanda-tanda manusia yang hatinya mati jauh daripada rasa rahman rahimnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Makanya ciri-ciri tandanya hatinya mati itu seperti itu. Kalau melakukan kesalahan tidak ada kesal. Kalau melakukan maksiat biasa saja. Besok diulang lagi. Begitupun kalau ibadahnya kelewat atau enggak nyesel. Tapi ketika mati hatinya hidup, ketika sholat kesiangan atau sholat ketinggalan satu waktu itu menyesal. Sedih Allah, semalam saya nggak sholat tahajud, semalam saya nggak kebangun ke sholat hajat, tuh sedih. Itu artinya hati kita masih hidup. Contoh para wali-wali Allah, jangan jauh-jauh leluhur-leluhur kita di Banten, terutama Sultan Maulana Hasanuddin, yang begitu luar biasa. Ketika sudah berapa ratus tahun yang lalu meninggal, sampai sekarang kita masih menikmati keberkahan beliau. Lantaran apa? Lantaran hidup hatinya. Makanya didatangi orang dari berbagai macam penjuru untuk terus senantiasa berdakwah walaupun orangnya sudah tiada. Datang dari Jawa Barat, Jawa Timur, khususnya dari Banten, berkumpul dalam satu ruangan, ini dibaca sholawat, ini dibaca Fatihah, ini dibaca segala-gala, tidak ada yang berebut. Adem-adem saja. Ini datang darah baca Yasin, ini baca tahlil, ini baca sholawat, atau nggak ada yang rebutan. Saya dulu nggak ada. Saking apa? Saking keberkahan hati yang hidup. Contoh lagi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Hatinya hidup dikenang di seluruh dunia, bukan di seluruh Indonesia saja. Seorang ulama yang begitu luar biasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika manusia hatinya hidup, maka hidupnya akan bercermin seperti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan hati kita mati. Makanya untuk supaya tidak hati kita mati, makanya banyak berzikir kepada Allah. Zikir itu ada 3 tahapan. Apabila sedang bersama-sama, maka keluarkanlah zikir suara atau yang disebut zikir zahar. Supaya apa? Supaya menghentak, menghancurkan kesombongan penyakit kronis yang ada di dalam diri. Supaya merasa diri ini tidak daya dan upaya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang zikir barang nggak ada suara. Barang orang yang tidur. Banyak begitu. Makanya kalau zikir bersama sebutnya zikir bersama. Keluarkan suara sebuah kuat. Supaya apa? Supaya timbul sir nantinya. Ya. Kecuali sedang sendiri zikir hobi di dalam hati, sendiri tidak terdengar oleh orang. Apalagi zikir yang sampai sanadnya ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hati kita mati. Belajar dari para ulama, daripada para wali, orang-orang terdahulu sebelum kita. Contoh, mereka sudah mati, hatinya hidup, bisa menghidupi orang hidup. Yang tidak punya usaha, bisa pada usaha. Yang tidak punya kegiatan, daripada punya kegiatan. Bisa mempersatukan umat di seluruh Indonesia, walaupun orangnya sudah tiada. Lalu apa kita yang hidup? Cuma berebut pepesan kosong, saling merasa benar, saling merasa pintar, itu tidak ada gunanya. Bi ilmillah, bi qodratillah, bi mahabbatillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi rizkillah, semua hanya milik Allah, bukan milik kita. Jadi apa yang kita banggakan? Ilmu pintar bukan punya kita, punya Allah. Jadi jangan merasa kita paling benar, yang paling punya benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua sama, mau saya, mau siapa, semua sama. Tidak ada yang mulia di hadapan kecuali Allah yang memuliakan. Para hadirin, para jemaah majelis ilmu rahimahullah. Teruslah kita menanamkan zikrullah dalam hati. Teruslah kita menanamkan zikir kepada Allah setiap saat. Untuk senantiasa kita mendekatkan diri terus supaya dapat makom kesucian,
makom berdekatan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'zumu zunnu 'indaka 'azamata tasulaka 'an husni. Zanna billahi ta'ala fa in man 'arafa rabbuhu istasqara fi zanbi karamihi zanbu. Jangan sampai dosa yang kau anggap besar menghalangimu berbaik sangka kepadanya. Siapa yang mengenal Tuhannya akan menganggap dosanya kecil jika dibandingkan dengan kemurahan. Makanya dalam keterangan Al-Quran sudah saya jelaskan berkali-kali. Murka Allah lebih kecil dibandingkan rahmat Gusti Allah. Jadi murka sama rahmat itu gedean rahmatnya daripada murka. Apa itu murka Allah? Kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, kehidupan acak-acakan, nggak karu-karuan, itu sebutnya murka Allah. Jadi lebih besar mana murkanya atau nikmatnya, rahmatnya lebih besar rahmatnya. Maka dari itu jangan pernah kita terhalang oleh segala kesulitan untuk senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang ditimpakan kepada kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melatih kita supaya kita belajar dewasa. Allah mau melatih kita supaya kita belajar dewasa. Contoh yang jauh-jauh. Saya pribadi. Ketika hidup saya senang, tiba-tiba dihancurkan, jatuh sekaligus. Saya berpikir Allah sayang. Kenapa? Diundang. Karena Allah itu sifatnya pencemburu. Tidak suka diduakan apalagi ditinggalkan. Jangankan Allah, istri aja tidak mau diduakan. Jangankan Allah. Perempuan saja kalau dimadu tidak mau pasti. Kecuali Allah. Apalagi Gusti Allah. Gusti Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya tidak mau diduakan. Dengan apa? Dengan urusan dunia, dengan urusan makhluk, dengan urusan segala-galanya. Makanya ketika Allah mengambil semuanya supaya apa? Supaya kembali kepada jalannya Gusti Allah. Maka kita kuatkan iman kita. Jangan putus asa. Ketika kita tidak punya apa-apa, ketika dijauhi orang sebanyak-banyak, jangan pernah putus asa. Demi Allah, demi Rasulullah, di dalam kitab dijelaskan. Ketika manusia diundang oleh Allah, maka mereka akan diasingkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan akan dijauhi oleh segala urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan makhluk, ditinggalkan tidak satu pun orang yang mau dekat dengannya. Karena itulah tanda orang yang akan didekatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah berdekatan maka akan dikembalikan lebih daripada orang yang meninggalkan. Jadi jangan kau usah khawatir. Ya, terus ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Cari jalan yang lurus. Jangan kebanyakan celingak-celinguk. Ini ngaji udah yakin, tiba-tiba nyelinguk ke sini, gagal, perek kan. Udah yakin ngaji, rendah. Karena apa? Jadi itu tadi manusia. Nafsu yang samar, yang tersembunyi di dalam hati. Merasa sudah paling cukup, secukup-cukupnya. Merasa sudah paling pintar, sepintar-pintarnya. Padahal suatu kewajiban, orang terus menuntut ilmu di dunia sampai nanti yang berakhir. Para hadirin, para jamaah rahimahullah. Terus tingkatkan keimanan ketakwaan kita sesungguhnya dengan praktek, jangan dengan teori saja. Kalau teori dari dulu sampai sekarang masih ada. Yang praktek yang susah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan amalkan walau satu ayat. Amalkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya dapat yang namanya nikmat ibadah, nikmat zikir, nikmat ibadah, nikmat doa, nikmat hidup, nikmat untuk terus berkarya di alam dunia, mengisi kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. La saghiratan idza qabalaka adluhu wa la kabiratan idza wazahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan pada karunia-Nya. Mau seperti apa dosa kita, mau sekecil apa dosa kita, jangan pernah putus asa dan putus harapan untuk selalu terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad.
Saking apa? Saking sayangnya Allah kepada kita, saking murahnya Allah kepada kita, mengutus baginda Nabi Muhammad untuk senantiasa menyelamatkan kita, memberi syafaat kepada kita dunia wal akhirah. Maka bangga menjadi umat akhir zaman, bangga menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah mengeluh dosa kita banyak, jangan pernah mengeluh dosa kita mau segede gunung. Terus bertobat karena Allah Maha Penerima tobat. Manusia itu tidak luput daripada dosa dan kesalahan setiap detik, setiap waktu. Manusia itu sifatnya robah, sejam ganti, sedetik ganti. Maka jangan usah aneh, jangan usah putus harapan. Terus berkarya, beriman dan bertakwa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja pembahasan malam ini. Walaupun singkat, padat, yang penting diamalkan, dikerjakan, dipraktekkan dalam perbuatan sehari-hari. Shadaqallahul-adzim wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.